wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Di video kali ini aku mau ngasih tahu teman-teman tentang anatomi dari berita dan artikel. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu belum sih anatomi dari berita dan artikel itu apa? Kalau teman-teman mau tahu, maka dari itu tonton videonya sampai habis ya. Nah, jadi kita nggak boleh nih teman-teman asal nulis berita, asal nulis artikel tanpa tahu strukturnya apa aja. Jadi mulai sekarang kita harus memahami struktur dari penulisan berita dan artikel biar pembaca kita nantinya nggak bingung deh. Nah, kita kan hidup di zaman serba cepat ya teman-teman. Mau tahu kabar terbaru? Ya tinggal buka handphone. Mau baca artikel soal kesehatan, pendidikan, atau politik, semua gampang banget diakses. Tinggal searching, tunggu beberapa detik, tada, nongol deh sumber informasinya. Tapi nggak semua berita dan artikel itu menarik buat dibaca. Benar nggak sih teman-teman? Nah, ada yang baru lihat judul aja kadang kita udah penasaran. Ih, judulnya seru banget deh. Isinya apa ya? Ih, judulnya kayak menarik banget nih. Pengen baca gitu kan. Nah, tapi ada juga bahkan dari kita lihat judulnya aja kayak, ya elah gitu. Males banget bacanya. Kayak pusing gitu. Dari ngelihat judulnya aja kita udah males duluan gitu. Apalagi baca isinya. Nah, jadi disinilah pentingnya yang disebut dengan anatomi, alias struktur dari artikel dan berita. Teknologi boleh ngebut, tapi ya bahasa tetap harus rapi dong. Sekarang generasi muda, khususnya Gen Z, lebih suka baca berita dari media online. Nah, meskipun medianya udah digital, bukan berarti aturan mainnya boleh dilanggar ya teman-teman. Kaidah bahasa, penulisan, struktur artikel itu semua harus tetap diperhatikan. Masih banyak loh artikel atau berita yang bahasanya kacau banget. Nah, mulai dari ejaannya salah, bahkan strukturnya juga acak-acakan. Akibatnya apa? Pembaca jadi susah ngerti apa sih yang dimaksud dari berita tersebut, apa sih yang dimaksud dari artikel tersebut. Ya, akhirnya berita dan artikelnya ditinggalin gitu aja tanpa dibaca sampai selesai. Teman-teman, artikel itu nggak sama kayak curhat. Apalagi artikel ilmiah. Bukan cuma soal nulis panjang-panjang, ada aturannya mulai dari judul yang sesuai sama isi dan mewakili topik, ada abstrak yang rangkuman. Abstrak merupakan rangkuman isi artikel biasanya 150 sampai 200 kata. Terus juga ada kata kunci, biar apa? Biar orang gampang dong nemuin artikel kita. Terus ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini bahas latar belakang dan tujuan penelitian. Terus selanjutnya ada metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini kita harus menceritakan nih gimana kita mengumpulkan data dan dianalisisnya. Terus ada juga hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini buat ngasih tahu temuan dan gimana hasil itu dijelaskan. Terus ada juga kesimpulan yang merangkum dari semua materi yang udah kita bahas tadi. Yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini supaya pembaca tahu referensinya dari mana aja sih. Kalau struktur ini diabaikan, ya siap-siap aja pembaca kita kehilangan arah deh. Mau nyari inti dari artikel malah nyasar kemana-mana. Pembahasannya malah muter kemana-mana. Aduh, pusing deh. Terus, kalau berita gimana? Nah, berita itu beda lagi sama artikel. Kalau yang tadi aku jelasin itu anatomi dari artikel atau bagaimana sih struktur penulisan artikel yang baik dan benar. Terus selanjutnya ini ada berita. Kalau berita itu tujuan utamanya kan adalah memberikan informasi secepat dan sejelas mungkin. Makanya struktur berita itu harus singkat, padat, jelas. Nah, struktur dasarnya yang pertama yaitu ada headline. Nah, kalau headline ini harus sangat amat menarik tapi tidak menyesatkan. Jadi gimana sih caranya kita menarik pembaca biar si pembaca ini tertarik untuk baca berita kita, tapi juga yang kita tulis sebagai headline ini sesuai dengan apa yang kita tulis. Jadi judul sama isinya harus berkesinambungan ya teman-teman. Jangan judulnya apa, isi beritanya apa. Nanti pembacanya kecewa. Gimana dong?
Terus yang kedua ada subheadline. Nah, subheadline ini sebagai tambahan info biar pembaca punya konteks. Terus yang kedua ada isi berita atau body. Nah, disinilah semua informasi penting dikasih tahu dari awal sampai akhir. Terus juga dalam berita ada yang namanya kesimpulan atau penutup. Nah, ini biasanya tuh berupa ringkasan atau ajakan buat para pembaca nih biar kita sama-sama berpikir, biar pembaca meninggalkan jejak komentar gitu kalau di media online. Nah, terus juga berita ini wajib banget loh pakai unsur 5W1H. Gak bosen-bosen aku ngomongin 5W1H dalam penulisan berita ini. 5W1H itu apa sih? Yang pertama ada what, who, where, when, why, dan how. Nah, jangan sampai berita cuma ngasih info sepotong-potong yang malah bikin pembaca nih makin bingung. Pembaca baca berita ya biar apa? Biar tahu infonya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Tapi kalau infonya nggak lengkap, gimana dong? Kita yang ada malah menyesatkan pembaca, teman-teman. Nah, bikin artikel atau berita ini butuh proses, teman-teman. Nggak secara instan. Emangnya Indomie? Indomie aja yang notabene makanan instan tetap ada prosesnya kan, apalagi ini. Nah, yang pertama yaitu ada riset. Riset ini sebagai pondasi awal. Tanpa data yang cukup, tulisan kita bisa dangkal banget loh teman-teman. Nah, dalam riset ini kita bisa pakai survei, eksperimen, atau bahkan gabungan metode. Terus yang kedua ada penulisan. Nah, dalam hal penulisan ini kita harus menggunakan struktur yang sesuai. Kalau artikel ilmiah menggunakan gaya IMRAD atau Instruction, Method, Result, dan Discussion. Nah, terus yang ketiga ada penyuntingan. Ngecek ulang lagi nih tulisannya. Bahasanya udah oke belum? Ejaannya udah benar belum? Kalimatnya mudah dipahami belum? Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang ambigu gitu, yang bisa memancing kontroversial kayak kalimat ini tuh ambigu, entah arahnya kemana gitu teman-teman. Nah, kadang justru di tahap terakhir ini, tulisan bisa jadi jauh lebih kuat karena diperbaiki sesuai dengan kebutuhan para pembaca. Nah, teman-teman, etika itu penting. Jangan asal comot konten orang lain. Jadi penulis itu harus bertanggung jawab. Jangan asal kopas tulisan orang lain tanpa izin atau bahkan sumbernya. Jangan bikin berita yang menyesatkan atau terlalu berat sebelah. Ada etikanya yang harus dijaga. Yang pertama yaitu artikel cuma boleh dipublikasikan sekali. Terus yang kedua harus jujur soal siapa yang mendanai riset. Hindari plagiarisme. Ini serius loh teman-teman. Plagiarisme ini sangat amat serius karena bisa kena sanksi akademik. Ih, ngeri banget ya. Terus begitu juga dalam jurnalistik, berita juga harus bersifat faktual, berimbang, dan objektif. Jangan cuma nyari sensasi. Nah, kenapa sih struktur itu bisa bikin pembaca betah? Ya karena struktur itu ibaratkan maps dalam tulisan. Kalau kita mau ngajak pembaca jalan-jalan lewat tulisan, kita harus tahu nih rutenya dan kita harus ngasih petunjuk yang jelas. Jangan sampai pembaca malah nyasar dan bingung sendiri deh. Apalagi sekarang keterlibatan membaca itu penting banget. Yang dihitung bukan cuma berapa banyak orang yang klik, tapi juga apakah mereka baca sampai habis, ngasih komentar, atau bahkan membagikan konten itu ke orang lain. Nah, ada juga beberapa faktor-faktor yang bikin tertarik. Yang pertama yaitu topiknya relevan sama kehidupan mereka. Judul yang menarik, bahasa yang ringan tetapi informatif, visual atau infografis yang mendukung, kredibilitas penulis dan medianya. Nah, itu yang bisa bikin para pembaca ini betah baca berita kita atau artikel kita. Nah, teman-teman, jadi nulis artikel atau berita itu bukan cuma soal gaya, ini juga soal tanggung jawab kita. Bukan cuma ngasih informasi, tapi juga membentuk cara pikir pembaca. Nah, jadi yuk teman-teman, kita mulai belajar bikin tulisan yang rapi, menarik, dan bermanfaat. Nah, bukan berarti kita harus jadi penulis profesional dulu dong,
Tapi dengan tahu anatominya, artikel, dan berita, seenggaknya kita bisa bikin tulisan yang gak cuma bisa dibaca, tapi juga bisa diingat oleh pembaca kita. Gitu teman-teman. Nah, mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.